ketemu Arka itu ada di rumah yatim. Kita temu Arka di rumah yatim. Pada waktu itu sebetulnya kita mau mengambil anak perempuan, tapi qadarullohnya Allah menggerakkan hati Kang Emil itu untuk mengambil anak laki-laki ini, yang pada saat itu kita lagi mangkuk anak perempuan nih. Di bawah tuh lagi ongong-ongong gitu, lagi gitu-gitu kan. Terus lagi ngesot-ngesot gitu di bawah. Terus kemudian Kang Emil bilang, "Teteh itu aja," katanya. Saya bilang, "Loh, ini gimana gitu." Terus kata Emil, "Udah itu aja." Dari situ nggak pernah lepas untuk ngomongin anak itu. Jadi pada akhirnya, "Teteh, please yang itu aja. Aku udah mimpi, aku udah apa segala macam." Terus akhirnya ya udah kita ambil Arka. Digosipkan Arka, anak angkat dari Ridwan Kamil ini ternyata adalah hasil hubungan antara Ridwan Kamil dan Aura Kasih, katanya. Kenapa sih netizennya sangat berasumsi gitu? Sebenarnya ini gosipnya udah lama sih. Gak gosip, deng. Gak tau lah ya, yang jalan ini kan mereka, bukan kita. Dan akhirnya istri dari Pak Ridwan Kamil ini sudah menggugat cerai. Katanya sih dia ketahuan sama si Aka. Dan kalau memang si Arka ini adalah anak mereka berdua, wah gila sih plot twistnya, udah kalah-kalahin film Korea. Arka itu anak Aura Kasih. Ini teori netizen yang lagi rame banget. Jadi katanya nih guys, nama Arka itu dicocok logiin jadi Aura Kamil. Netizen mulai curiga karena ada potongan cerita Bu Cinta. Kang Emil bilang, "Teh, kayaknya kalau di rumah ada wangi-wangi bayi, suara-suara bayi, kayaknya kita akan lebih menyenangkan gitu ya, keluarganya lebih hangat lagi gitu." Karena kakak-kakaknya udah beranjak dewasa, jadi mereka udah sibuk sendiri-sendiri. Pas suatu hari muncul Arka dan Pak RK sempat bilang mau Arka aja, kekeh banget. Abis itu Arka dibawa ke rumah dan disebut-sebut diadopsi. Makanya netizen bilang pantas aja kedekatan RK sama Arka kelihatan beda. Tapi ya ada juga yang bilang ini cuma cocok logi kebablasan ya. Anak tak siapa gitu dia selingkuh sama bini orang, entah sama pacar selingkuhannya kak. Terus habis itu ala-ala diadopsi, ala-ala diadopsi. Miris loh gue. Yang kasihannya nanti tuh istrinya pada nggak tahu ya kan, nggak, padahal dari nama anak itu aja udah nama singkatan dari selingkuhannya sama dia. Istrinya jadi ini aja. Jadi hati-hati sekarang ya ngadopsi anak buat istri-istri, bahwa itu adalah titipan. Kadang-kadang itu adalah anak dari suami lo. Atau kadang-kadang itu anak dari ya. Jadi ngeri sekarang ngambil anak itu, say. Kita nggak tahu, tiba-tiba datang ada ngambil anak, tiba-tiba anaknya dia, anak selingkuhannya seperti itu tuh. Ya. Katanya anaknya selingkuhannya. Anak dia sama selingkuhannya. Jadi kenyang gue. Gila ya, netizen Indonesia dapat aja. Aura Kasih makan markisah. Netizen Indonesia luar biasa. Info terkini si Aura Kasih, kowe ngerti ra? Pantesan Pak Lek Kamil kuwi ngekei pantun di setiap pidatonya. Ternyata usut demi usut sang kekasih yaitu Aura Kasih. Tenan apa ora to cah infone ke bezontalang. Kok yo iso ngono lho lagi terungkap, padahal kuwi to nikahe karo Bu Atalia, Bu Cinta kuwi iki wis 29 tahun. Astagfirullah, insaf Lek Kamil, insaf Anda itu. Pak Ridwan Kamil. Cuk, wong iki enten Kopassus tok, wedokan. Sing wingi isune mbek sapa? Sing sapa? Lisa ya. Saiki Aura Kasih. Moro ono mare saiki isu dia mbek sapa maneh terus jenenge alah Pak De. Aura Kasih ya godi. Memang orang itu untuk sehat perlu asupan gizi, dan sebaik-baiknya gizi adalah susu ibu. Dan memang susu ibu itu nutrisi yang penuh dengan kandungan mineral, seng, dan segala macamnya, tidak tercemari oleh situasi dan kondisi, langsung diserot dari sumbernya, sehingga menimbulkan kecerdasan otak yang sangat luar biasa. Itulah mindset yang dianggap oleh Pak RK. Dan Sapa Marwah, Aura Kasih, Lisa Marina, gedi kabeh, jan gedi kabeh. Ya, soal isu
Yang pertama dengan Lisa Marina. Sang istri masih bertahan karena menang di atas segalanya. Begitu isu menerpa dengan Aura Kasih, mungkin di situ menilai kalah dari segalanya. Belum lagi Sapa Marwah, lebih cowoknya, lebih blegenduk, gede kalengnya, stoknya juga banyak, tambah merana Ibu Putri. Piye, Bren? Untung ya, kalau menjadi gubernur Jakarta tambah koleksinya banyak banget. Karena stok-stok di Alexis Malioboro itu banyak yang gede-gede. Siapa di sini yang dulu menghujat anak Ridwan Kamil ketika dia melepas jilbab? Sekarang kalian sudah tahu kan kenapa saking kecewanya dia sama bapaknya. Sebelum isu perselingkuhan Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil maupun Aura Kasih mencuat ke publik, mereka sudah tahu duluan, keluarganya sudah tahu duluan. Wajar dong anaknya kecewa sama bapaknya yang dikagumi seperti itu. Ternyata main dengan banyak perempuan. Para suami, setialah pada istri kalian. Karena istri apabila kalian khianati dengan perselingkuhan, sampai mati gak akan lupa. Walaupun mungkin dia gak minta cerai, tapi lukanya itu luka dalam. Ya, mungkin kalian kasar, kalian pelit, kalian judes, bisa dimaafin. Tapi kalau udah menyangkut hati mendua, berat masalahnya. Ya, saya menikah juga hampir 30 tahun. Ya, bagi saya hati itu cuma satu. Jadi gak ada cerita, ada hati yang terbelah. Jadi para suami, kalau kalian ingin rumah tangga awet, keluarga bahagia, setia. Jangan suka mendua. Paham? Ya, ingat. Para pejabat-pejabat Atlantis itu digunakan untuk garmek. Makanya banyak sekali aneh-aneh. Dan ini garmeknya sampai ke Italiano ya. Ke negara gue, ke Italiano. Memang enak banget untuk garmek di Italia. Begitu romantis, begitu indah. Waktu itu kan, baru kehilangan anak Mei ya. Agustus langsung cari ketenangan, butuh dihibur garmek sama Aurat Kesong. Aurat Kesong esong-esong di Italiano. Luar biasa ya. Saya salut sekali ya sama korupsi. Jadi kalau nanti di persidangan harus ditanya juga kepada Aurat Kesong, kemana aja duitnya? Ya maaf yang mulia, saya banyak investasi untuk Brazilian waxing, gitu kan, untuk waxing supaya keset. Dan saya juga sering sekali menggunakan tongkat maerat supaya makin lancar, makin garing, makin kriuk, dan makin gurih. Inilah hasil coblosan kalian kan? Makanya saya paling gak suka orang-orang yang ngomong-ngomong agama tinggi-tinggi. Terus saya punya istri anak solehot. Pret! Udahlah, hidup biasa-biasa aja ya. Jangan terlalu menjunjung tinggi. Ini saya paling sempurna, paling soleh, paling soleha, paling jujur. Ujung-ujung kan nipu semua kan? Jadi hidup biasa-biasa saja. Jangan terlalu pencitraan. Toh boroknya akan kelihatan dan akan dipermalukan suatu saat azab akan tiba. Jadi silakan sekarang kalau mau cari uang korupsi negara ini, cari ani-ani. Dikumpulin semua ani-ani itu se-Indonesia, pasti uangnya di situ. Jadi bukan kemana-mana. Kalau rumah sih cuman ya rumah mewah itu kan cuman sebagian, kebanyakan uang itu ada di garmekan. Jadi kalau mau nyari itu aparat, di mana uang kalian? Dia cari aja ani-ani yang tersebar di seluruh Nusantara. Di situlah uang korupsi itu. Sepoda wae kok. Yang cewek-cewek juga yang katanya menduduki tempat tertentu juga pelihara berondong. Makanya kalau mau cari uang korupsi, cari ani-ani majigolo. Di situlah semuanya uang rakyat. Nggak banget ya. Korupsinya itu benar-benar larinya ke kelendiran, perlendiran. Makanya kenapa di negara ini banyak topik-topik isu-isu gibat tentang perlendiran itu memang viral dan laku.